Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau kena sinar itu jadi merah-merah, jadi nanti kayak apa, kering gitu, jadi kayak kulit arinya gitu, jadi kayak bersisik lagi keluar gitu. Nah itu yang sebetulnya untuk mencegah itu. Tapi kalau dulu awal-awal nggak ada masalah dulu. Kan aku pernah kena stroke, terus saya macam-macam. Jadi ngomongin yang lain ini, saya Dia nggak apa-apa. udah divonis saya musisi ABG. Nah, tapi udah di schedulein saya nggak mau yang invasif, yang non invasif aja. Karena apa? Saya buktinya masih jalan masih kuat, naik tangga masih kuat. Jadi saya dibalikan, saya pakai BPJS itu PJK stabil, penyakit jantung kronis stabil. Jadi ya sudah, malah saya nge-gym sekarang. Jadi malah lebih seger. Jadi kayaknya udah tua tuh badan malah harus banyak apa? Bergerak lah, banyak aktivitas justru. Karena saya merasa 10 tahun terakhir itu saya senangnya di meja itu cuma di komputer aja. Jadi itu kayaknya kurang ya. Gitu. Siang ini agak seru nih. Karena saya berhasil mendatangkan, kalau dokter dia bilang korban nih dok. Nah, jadi buat yang belum tahu masalah vitiligo, itu kita ngebayanginnya sulit kan ya. Tapi kali ini ada yang bersedia, ini kawan kita lama, seorang insinyur dari UI juga. Nah, ini kebetulan dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan vitiligo. Gitu. Saya perkenalkan dulu nih. Insinyur. Lu insinyur berapa gelarnya berapa banyak nih? Sekarang insinyur tuh harus profesi. Jadi pakai sarjana ST aja sekarang. ST. ST berapa? ST 12. Inilah Pungki Wahyudi. Oke. Say hello dulu dong. Halo, selamat siang semua. Selamat siang Dr. Jaya. Selamat siang Pak Franky. Franky, supir akap, nggak usah pakai Pak. Oke, nah jadi pernah kita bahas ya dok ya, masalah vitiligo. Kebetulan vitiligo itu kan bukan penyakit yang umum. Iya. Jadi kadang-kadang ngebayanginnya sulit gitu kan. Makanya jangan dibayangin dok ya. Enggak, tapi nggak begitu umum tapi terkenal. Salah satu yang terkenal itu si Michael Jackson. Nah, yang waktu kecil kan dia penyanyi hitam legam. Terus tiba-tiba jadi putih sama sekali begitu. Tapi tetap penyanyi kan? Tetap penyanyi. Tapi orang sampai bilang begini, ini jangan-jangan tuh yang belakangan yang putih itu bukan Michael Jackson. Nah ini saya kan sama Pak Pungki ini udah lama, udah tahun 80-an udah kenal ya. Jadi udah lama sekali, terus kemudian ketemu sama dia. Saya bilang, loh ada apa? Kenapa dia jadi putih gitu loh. Mula-mula putihnya sedikit-sedikit, lama-lama makin putih. Tapi putihnya bukan gara-gara penuaan ya, bukan. Tapi ya karena itu yang satu yang kita kenal sebagai vitiligo. Nah, tunggu dulu nih, diklarifikasi dulu. Yang bukan putih karena penuaan apanya nih dok? Karena loh, orang tua juga bisa putih loh. Franky kadang nggak pernah keluar. Bukan. Kalau kita bicara hitam putih itu kan banyak orang angkatan saya pun banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam. Oh, itu dunianya yang putih hitam. Ini kalau dunia hitamnya masih ada, tapi udah dikit-dikit. Tapi yang maksudnya rambut, gitu. Kalau ini rambut asli, jadi kalau mulai ada tumbuh ya putih dikit-dikit, tadi suruh Rika cabutin aja nih uban. Nah, oke, Pung. Untuk selanjutnya dianamnesis sama dokter. Loh, enggak lah. Hah? Bukan anamnesis. Apa cerita dong? Aja, ini kan sama teman, cerita aja gimana mulanya gitu loh. Dia kan nanyanya kudu dokter yang nanya. Enggak usah. Gimana, Pung? Sampai tadi dari rumah ke sini? Lumayan lah. Karena apa? Lewat tol juga tetap panjang juga, 1,5 jam kurang lebih. Jadi hari ini kita akan ngebahas vitiligo. Tapi tadi itu mobil listrik, gimana ceritanya tuh pakai mobil listrik? Belajar. Oh. Jadi dia situasi berubah, jadi kan harga bensin naik kan, udah jelas. Walaupun yang Pertamax sama yang Pertalite masih sama ya, tapi kan nggak tahu sampai kapan. Tapi kan
politik global nih bikin ini juga Tapi memang ancang-ancang. saya udah perhitungin sih, begitu dolar BBM minyak di luar patokannya 70 per barel, menjadi total di luar jadi 100, saya bilang wah naiknya 50%. Ya udah mesti siap, tapi benar jadinya sekarang hampir 20.000, 19.000 berapa? 400 ya? Turbo ya. Asal masih ada. Susah kalau nggak ada barangnya. Tapi berhasil saya gocek dia. Orang suruh ceritain itu, saya ajakkan ngomong mobil, dia ngomong mobil terus. Ayo Bung, jangan keterusan ngomong mobil ya Bung. Itu gara-gara TikTok Frank. Lanjutin tadi pembicaraan di jalan kayaknya. Iya. Enggak, ini tadi dokternya sampai terkagum-kagum itu sebenarnya kan dokternya ngeliatin tahun berapa dok? 2000 ngeliat. Saya lupa tahunnya, tapi waktu itu kan sebagian ya, baru mukanya sebagian yang kayaknya putih-putih gitu. Itu Tahun kapan tuh? saya tuh kenanya 2001 dok. Oh 2001. Jadi iya. di titik kecil di tangan. Nah, saya itu tempo hari itu memang berkegiatan 97 sampai 99 tuh di Kalimantan gitu. Jadi apa karena saya suka berjemur, apa karena saya makan ikan gitu. Katanya itu, tapi kecil titik gitu. Terus 2001 baru menyebar gitu. Nah sekarang saya mau nanya, yang mulainya itu dekat punggung tangannya? Di tangan aja di sini. Oke, punggung tangan. di tangan. Waktu itu Titik. kebiasaan pakai lengan panjang nggak? Enggak. Kan Enggak. hobinya di pinggir laut, saya di pantai gitu. Jadi hobinya memang waktu Berjemur. itu berjemur. Jadi pakai speedboat itu malah berang-berang dari laut, bukan di pantai, di laut malah gitu. Ini Jadi, bukan gara-gara salah pakai sabun nih. kayaknya enggak deh. Ya mungkin gara-gara kena sinar matahari atau gara-gara makan ikan gitu. Kamu mesti minta maaf. Coba kita rendengin dulu. Gila bener. Enggak, kamu mesti minta Jauh maaf. putihnya. Tadi sempat dia nyalain ikan. Ah. Ikan nggak salah. Tapi matahari punya salah. Oh gitu ya. Iya. Enggak, Iya. tadi kenapa saya tanya gitu, Frankie? Karena vitiligo itu muncul di tempat yang terekspos matahari. Pertama tangan, kemudian muka, leher gitu. Itu yang duluan, karena ekspos matahari itu merusak. Enggak, saya koreksi dulu nih. Bukan koreksi, saya lempengin dulu. Terkoreksi matahari badan kitanya. Yang terpapar matahari itu diawali dengan daerah yang terpapar matahari. Artinya kalau kita tinggalnya di kutub yang jarang mataharinya dok, Ya mungkin nggak akan muncul. berarti Nah misalnya contoh kalau kamu pakai burka, paling mungkin mata kamu doang yang kena putih. Oh jadi bukan gara-gara nggak kena matahari, justru terbalik. Kena matahari itu salah satu pemicu. Ya nggak bisa belanja pun. Salah satu ya. Enggak, makanya tadi saya bilang tanya pakai lengan panjang nggak gitu. Sebab kalau nggak pakai lengan panjang sama lengan pendek, ya sampai ke sini tuh resiko kena. Kalau nggak bisa ke matahari, ke Ramayana aja dong. Nggak, tapi muka bisa nggak kena. Nih si Frankie punya cara supaya muka aja nggak kena. Gimana Frankie? Oh iya, Pakai nggak itu tadi sebenarnya sempat ngajarin ngeracunin juga supaya ikut golf. Jadi sebenarnya ada satu hal yang kita sering, saya ditanya tuh sama kedi-kedi, Pak, Bapak kulitnya lebih putih dibanding yang lain kan? Dia nggak tahu ini bawaan gitu kan. Nah, kamu mesti tahu cara pakai sunblocknya. Saya pakai yang SPF-nya 130. biasanya 50 tuh. 30, 50 udah 50. top banget tuh. Nah, saya beli di Singapura. Tapi di Indonesia kan udah mulai ada tuh merek itu. Nah, terus saya bilang, itu kan sunblocknya kecil ukurannya tuh. Ditaruh tipis, terus dipaparin gitu sampai rata, tipis aja. Tunggu kering. Habis tunggu kering, terus lagi tambahin lagi. Kering lagi. Terus sampai 1 senti. Itu nggak bakal kena matahari itu. Ya kan? Iya. Percaya nggak? Kalau saya kan waktu itu ya kecil kan nggak ada masalah. Jadi itu kalau sudah melebar gitu. Jadi kalau kena sinar itu jadi merah-merah. Jadi nanti kayak apa? Kering gitu. Jadi kayak kulit arinya gitu. Jadi kayak bersisik lagi keluar gitu. Nah, itu yang sebetulnya untuk mencegah itu. Tapi kalau dulu awal-awal nggak ada masalah dulu. Jadi itu saya sampai 2001. Terus 2006 tuh seingat saya tusuk jarum. Itu mencegah supaya nggak ke muka, karena waktu itu
Tangan udah banyak tuh ya. Tangan lipatan-lipatan, yang bagian lipatan-lipatan Oh, dia paling banyak. Nah, saya kan ke dokter, mungkin kenal ya dokter Jaya, dokter Nona ya. Wah, tahu Nah, itu itu kan saya- adik kelas saya. Saya bilang, waduh ini om, mas ini yang ini. Mamanya orang terkenal loh itu. Iya. Bapaknya juga. Pas minta tanda tangan bapaknya juga. Jadi Hmm. pas saat itu kan itu, jadi saya lanjutin itu apa namanya? Ini modelnya tipenya yang susah nih, yang susah sembuh, nggak bisa, kayaknya susah sembuh nih karena modelnya katanya dibilang, saya kan udah 4 dokter kulit waktu itu. Nah dia kelima kalau nggak salah, waduh, udah nggak ada. Dibilang wah ini yang susah nih mas gitu kayaknya. Ya sudah, saya terus nggak sengaja waktu itu ke dokter Jaya juga waktu itu. Saya telepon dokter Jaya, bisa nggak ini? Formalin. Enggak, tanya nih, kata bisa pakai, dicoba dulu, kata nanti dites gitu satu, terus nanti di transplantasi atau apa dicoba, terus ditempel, kalau misalnya ada perkembangan, nah bisa dilanjutin. Tapi saya kan udah capek gitu. Jadi sebelum tahun 2000 udah mulai ada. Belum, 2001 sih. 2001 tuh jadi startnya. sekarang udah 25 tahun lah gitu. Udah berkawan dong ya. Sudah menerima, jadi sampai ada orang, jadi kelebihannya gitu, jadi ada orang yang simpati gitu, kasih tahu, oh ini kasih ini mesti ke Toraja nih, dijilat apa, terumbu bule gitu, ada macam-macam gitu. Itu banyak tapi Udah di dikerjain? bandara. Enggak. Kan aja mahal itu berarti. Iya, mahal Itu, itu. mahal. Mahal kerbau bule. Ada itu, terus ada yang ngasih obat gitu, nih coba nih Pak gitu. Aduh, sangkanya saya kebakaran gitu. Ya, Jadi kebanyakan orang yang ngeliatin kayak gini kena kebakar ya. jadi kalau di bandara tuh suka ketemu banyak orang yang simpati gitu. Saya bilang enggak nih, saya vitiligo, cari aja tuh, lihat gitu. Tapi nggak pakai bawa topi kan? Maksudnya tapi Ya kalau simpati bawa topi kita begini sedikit siapa tahu. Siapa tahu dapat buat ongkos pulang. Enggak, tapi saya mau nanya nih, pengalaman sejak pertama kali gitu tuh apa yang ada di pikiran kamu tuh? Ini gua kenapa sih gitu? Tapi sebentar, gatel nggak? kalau nggak ada apa-apa nggak ada, cuman kalau kena panas habis itu biasanya gatal. Jadi lebih nggak tahan kalau kena sinar matahari. Tapi saya hobinya di pantai. Ayo Om. pertanyaannya kenapa kali? ya? Pertanyaannya tadi dokter siapa? Enggak, itu jadi diituin lu, dia kena matahari gatal kenapa? Enggak, tadi pertanyaan dokternya sebelum saya potong apa tuh? Oh enggak, kamu jawab yang kamu dulu. Oh, nih. Kamu mau ngetes soalnya Dokter kan Jaya mau ngetes saya ilmunya. Nih, karena lapisan pelindungnya udah nggak ada. Nah, itu dia pintu Iya. dia. Ada sel melanin. Gila, Mike, udah Itu yang 300 hilang. episode lebih masa nggak pinter-pinter? Karena itu gatel. Ya, oke. Terus enggak sekarang gini kan, biasa pertama kali gitu kan pasti kaget dong. Apa yang ada di pikiran kamu dan kemudian orang di sekitar ya, di ya keluarga segala macam, apa reaksinya ngelihat kamu pertama kali ada putih-putih gitu? Jadi kan berkembang ya. Jadi pikir panu kali ya, dikasih obat panu. Iya dulu awal-awal gitu di Iya, eksim iya, gitu. iya. Jadi kan belum tahu. Terus lama-lama terus nggak tahu entah. Baru tahu saya cari-cari di internet gitu. Kan ternyata ada kontes itu ya, apa ratu yang begini nih, pakai apa namanya kayak bertato. Tapi ini vitiligo. Saya lihat oh ini kali. Terus denger itu Michael Jackson itu vitiligo juga. Dia di boom kan. Terus Saya saya gitu rasanya ya bangga dong. Enggak. Sama sama Michael Jackson. Bangga loh, kalau saya bangga loh. enggak, belum gitu dok. Belum sampai bangga nih. Belum bangga, justru takut kan, terutama kalau istri ya, wah istri nggak pede kan, parah juga kita jadi tanya. Sempat Udah- ditanyain nggak apa? Kita bertanya, Ya, takut kepeperan. "Kamu Gimana? Kamu malu nggak? Kan malu kan? Kita waktu ambil saya suka di seminar gitu kan suka ditanyain ya. Jadi kan suka aneh sendiri kan kita. Kok kita ngaca berubah kan misalnya 10 tahun lalu sekian kayak gini. Nggak Sampai pakai ada sarung tangan. Michael Nggak. Jackson dia pakai sarung tangan. Nah, itu masih di badan ya, belum di muka. Waktu itu kan saya sempat tusuk jarum, jadi sempat setahun tahun 2006 tuh tusuk jarum kayaknya nggak bisa sampai ke muka gitu. Nah, setelah saya lepas tusuk jarumnya baru 2009 udah mulai ke muka, tapi kayaknya nggak berkembang gitu. Jadi begitu. Cuman saya tanya itu ke masalah percaya diri aja, jadi kan diliatin orang gitu-gitu, terus ditanyain gitu-gitu. Jadi itu di simpati itu juga jadi menekan juga gitu. Tapi yang penting istrinya kamu malu nggak gitu? Kamu berubah kan tadinya keren gitu. Jadi bilang blonteng ini kan jadi enggak, udah sudah. Itu jadi- tenang saya. Enggak sekarang gini. Ada nggak orang yang reaksinya bilang habis gitu, "Lu penyakit apa sih?" Dia takut ketularan gitu.
Nah, saya hobinya berenang. Nah, Hobinya berenang. Suatu saat saya pernah begitu. Terus Diusir. pengawasnya nanya, Pak, itu sakit apa, Pak? Oh, saya bilang, kan saya udah tahu kan vitiligo. Wah, saya nggak mau jelasin, kamu cari aja di internet itu, pakai HP itu, cari aja tuh. Ini nggak nular gitu. Jadi ada tuh itu pengawasnya. pertanyaannya, Frankie. Segitu Karena parahnya ya orang itu orang-orang. takut nular, Frankie Iya. itu. Tapi sekarang gini Kak, sekarang kamu pada tahu panu kan? Kira-kira menurut kamu apa bedanya panu sama vitiligo? Kalau panu itu di kulitnya, di permukaannya gitu. Bukan, Kali ya. batasnya. Oh, Kalau vitiligo batasnya tegas, kalau panu itu tidak tegas. oh gitu ya. Oh, gitu. Gatalnya sama tapi kan. Enggak, Jadi, tapi kalau itu ya gatalnya, tapi kalau kamu kan gatal karena kena matahari kan. Jadi, Enggak kan? jadi kalau ini ikan koi mahal. Karena ikan koi yang bagus itu yang warnanya tegas-tegas. Betul kan? Ya ini turunan koi berarti. Heeh. Enggak, maksud saya tuh koi kita kasih vitiligo supaya lebih tegas lagi gitu kan? Gitu. Tapi di keluarga kamu ada nggak yang Nah, itu generatif kan salah satunya kan itu apa turunan ya. Saya cek itu. Jadi dari bapak saya punya sepupu itu juga pernah gitu. Jadi saya tracer ke atas gitu. Jadi ada memang gitu. ada? Tapi barangkali sumbernya stres juga. Saya Nah, merasa Itu berapa keturunan ke atas tuh? ya berapa ya? 2 apa 3 gitu lah. Masih sempat ketemu. Enggak. Oh, kalau sempat ketemu kan tapi kita- dari cerita dari bapak saya Oh. kan kasih tahu, kan kalau ini ya apa namanya Pak Meo-nya katanya, kamu gini kaya katanya kalau begini apa kalau orang Jawa namanya bulus jimbun apa gitu ya. Bulus. Kan dia, tuh Pak Meo-nya tuh jadi orang kaya katanya. Waduh saya. Aminin aja. Iya. Hmm. Iya. Oh itu mesti Loh, emang sekarang belum kaya? Belum. Bukan. Itu kurang kemenyan tuh. Nggak, jadi nggak ada rasa gatal sama sekali nih ya. Kalau lagi Iya, dalam betul. keadaan normal nggak. Nggak. Kita lagi di dalam ruangan nih. Keluar nggak aman-aman aja ya. Aku cari pas kena panu kali ya, pas di itunya video kena panu jadi gatal-gatal. Tapi kalau pokoknya nggak berjemur, saya hobinya memang di pantai ya. Saya gini-gini, hobi berenang di pantai senang. Jadi setahun sekali mesti saya harus ke pantai gitu. Jadi itu kepercayaan juga untuk cuci aura atau apalah gitu lah. Nah, jadi itu mesti habis itu merah-merah gitu. Tapi sekarang kan ada sunblock gitu. Sampai itu anak saya kan di Korea ada orang yang ngasih tahu bapaknya kayak gini terus dibawain itu kosmetik itu dari itu buat bapak kamu gitu. B apa tuh? Bebek. BB apa? Saya nggak tahu BB namanya. BB cream. Iya pokoknya itu dari Korea gitu. Terus? Anak saya bawain gitu. Kamu Ya saya pakai aja kalau lagi mau naik motor apa panas-panas gitu. efeknya gimana? Jadi cantik nggak? Ya enggak juga, tetap aja gitu. Siapa tahu jadi cantik lagi. Kan sudah lupa dok. Nah, Sudah jadi nerima. Jadi ini sekarang mulainya nggak ketahuan pertama kalinya tuh, ketahuan di sini nih. Di tangan saya lupa di kanan tapi di Iya, tapi di satu titik ya di kecil? titik. Mulai dari kecil doang. Iya. Terus lama-lama ngelebar gitu. Iya, setahun saya perhatiin kok makin gede gitu. Apa karena panu? Enggak, sekarang pertanyaan gini, kamu garuk nggak? Enggak. Karena nggak gatal sih ya. Enggak, untung Frankie. Karena kalau digaruk itu salah satu itunya bisa makin melebar lebih cepat. Tapi habis itu kenanya di tekukan-tekukan gini nih, lipatan gini-gini, terus di Tuh. sini. Ketiak. Ini ada yang bagus dari omongan Dokter Jaya tadi. Tadi kan ada istilahnya waktu ke mana di boom. Di boom terus siapa Michael Jackson gitu ya. Dibikin semuanya. Jadi gini, sebenarnya dokter tuh ada dua modelnya. Ini kan prinsipnya itu sel melanin yang membentuk warna kulit itu hilang. Hilang karena autoimun. Jadi kekebalan kita tuh ngantem sel itu sehingga sel itu mati. Nah mati, kemudian dia tidak menghasilkan zat warna kulit. Nah sekarang yang dilakukan dokter apa? Ada dua. Ditekan kekebalannya supaya dia tidak melebar, tidak nyerang sel melanin. Pakai obat. Pakai obat. Itu pengobatannya lama. Dan satu, kalau misalnya memang udah kadung, dia pilih, dok, kamu mau jadi putih atau mau tetap hitam? Kalau mau supaya dia nggak meluas hitamnya, ya dikasih obat yang bisa merangsang supaya melaninnya bisa numbuh. Nah itu loh yang segala transplantasi segala macam. Tapi kalau memang yang udah kadung, mendingan diputihin sekalian karena ada obat yang memang bisa mutihin kulit. Nggak perlu pakai obat.
Tapi UV-nya kan nggak tahan dok jadinya. Oh iya. Kalau terlalu putih kan nggak jadi. Nah itu sebabnya. Nggak usah pakai obat. Kalau sudah kena kayak begini, ya dia mesti pakai sunblock, mesti pakai topi, atau ya kalau yang perempuan yang pakai jilbab, mungkin pakai burka gitu, itu akan ngurangi. Tapi mendingan kalau yang model kayak Michael Jackson, daripada begitu udah mendingan diputin semua. Saya gitu. punya teori. Tadi dokter Jaya kan mau dibikin putih semua pakai obat. Ini nggak perlu pakai obat. Dengan Gimana? dokter Jaya tadi ngomong, kalau digaruk melebar, ya garukin aja semuanya. Nggak usah pakai obat. Ya kan? Tapi masalahnya kalau garuk itu makin digaruk makin enak, jadi lecet-lecet. Garukin semua, Pung. Jadi nanti putih semua. Kalau sirosis itu juga gatal gitu dok ya? Sirosis gatal. Nah itu saya mertua saya kan gitu dulu, garuk-garuk gitu. Jadi kan supaya tahu bedanya. Sirosis karena penyakit hati ya? Hah? Penyakit hati. Iya, liver. Liver juga gatal. Oh. Gatal. Jadi saya biar tahu bedanya. Kalau saya kan nggak gatal. Hanya karena kena sinar matahari aja. Enggak, terus saya mau nanya satu. Tadi kan kamu bilang itu kamu sempat menyalakan ikan. Kenapa? Nah? Apa alasannya? Menyalakan ikan? Iya, kan kata kamu oh iya, enggak, kata orang-orang itu Bapak makan ikan apa di sana gitu. Kata dari dengar-dengar itu. Mitosnya begitu. Ada juga orang yang kerjanya di penjagalan sapi. Mereka bilang itu karena darah sapi dan segala macam. Gitu loh, ada mitos-mitos yang begitu di masyarakat. Jadi mitosnya itu dari binatang. Terus kemudian itu penyakit menular gitu loh. Terus udah kemudian ya macam-macam deh, jadi mitos-mitos yang terkait dengan itu. Artinya penyakit ini orang udah taunya udah lama banget kan? Model kayak begini. Udah, itu bukan autoimun, penyakit baru. Bukan, itu autoimun. Jadi kekebalan menghantam tubuh sendiri. Mestinya kan kekebalan tuh seperti kita satpam nih di kompleks. Ada satpam, tugasnya kan ngelindungin perumahan kan supaya nggak ada maling. Tapi dia sendiri yang maling, malah dia ngantem badan sendiri gitu loh. Nah kebetulan yang dihantam itu adalah sel-sel melanin, sel-sel yang memberikan warna kulit. Maka sel itu diserang, tidak menghasilkan warna, makanya jadi putih gitu. Tapi kan saya udah umuran tuh dok berarti. Enggak, sekarang itu banyak anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Jadi saya merasa ada tugas. Jadi ada seorang ibu anaknya gini. Jadi Mas gimana pengobatannya? Saya bilang harus diobatin sebelum melebar gitu. Jadi problemnya itu kosmetik. Jadi kepercayaan diri. Jadi jadi kalau itunya sih, nah dia anaknya jadi nggak percaya diri karena anaknya masuk remaja gitu kan. Nah jadi tugas saya itu dari sebelum melebar kayak saya harus segera ke dokter kulit atau apalah konsultasi gitu. Yeah. Nah kalau saya kan udah umuran, kamu kena autoimun gitu, udah 40 aja itu kira-kira. Masih bisa ya kena autoimun? Bisa, itu tergantung kamu stres berlebihan apa segala. Jadi autoimun sih bisa muncul kapanpun biasanya. Kebetulan dia kenanya kamu tuh ke kulit gitu loh. Itu kan habis Krismon. Tapi kelihatannya saya happy di Kalimantan tuh. Saya hidupnya di pantai, di laut gitu. Krismon ya? Habis setelah Krismon. Krismon. Enggak, kalau dia di tanning gimana, Dok? Hah? Di tanning? Enggak bisa. Karena kalau tannin itu dia tetap masih ada sel melaninnya. Dia kena sinar matahari, dia menjadi berwarna. Ini selnya hilang lagi. Jadi istilahnya luntur lagi ya? Iya. Nggak boleh, Dok. Nggak boleh, Bung. Saya kenal dokter di Solo. Waktu itu saya ngobatin anak saya stem cell di otaknya. Nah, tapi ini dia bilang belum ketemu. Terus saya berapa kali ke situ, saya udah bisa ini Mas. Mau nyoba nggak? Saya udah lupa dok. Jadi saya ditawarin stem cell. Ini katanya bisa, saya nggak tahu juga. Gimana tuh dok? Bisa nggak? Ya, itu semuanya kalau stem cell itu sampai sekarang tuh kecuali indikasi tertentu, yaitu masih dalam tanda petik coba-coba. Tapi prinsipnya sih sebenarnya secara teoritis bisa, secara teoritis. Tapi lama mungkin, juga ya? Iya lama, dan satu lagi itu belum ada jurnalnya, artinya masih dalam tahap percobaan. Jadi kalau mau nambah dijadiin jurnal nggak apa-apa gitu kan. Di Solo dia mondar-mandir, saya mau ngurusin ngobatin anak saya. Dianya aja suruh pindah ke Jakarta. Oh dia pindah ke kan Jakarta Rumah Sakit Brawijaya kayaknya prakteknya. Marketnya lebih gede. Sekarang saya mau nanya nih, ini kan kulit nih karena itu kalau rambut tuh putih itu kaitan dari situ apa enggak? Menurut dokter yang selama ini kamu berobat? Oh kalau rambut nggak tahu saya dok. Kalau rambut sih kayaknya otomatis itu udah usia berapa tahun udah usianya.
adik saya itu juga rambutnya putih, jadi lebih muda dari saya, tapi waktu itu udah lebih putih banget. Lebih Saya stres nggak tahu. berarti ya. Oh stres, ada hubungannya stres kali ya? Nggak turunan juga. asli. Bapaknya cepat putih nggak rambut. Iya, bapak saya putih. Teman-teman tuh juga banyak yang rambutnya pada putih. Enggak, Terus dia itu- nanya, ini rambut di mana? Asli saya bilang, cuman ada yang Kamu tuh. suka bohong aja. Enggak, ini Kamu beli di PRJ itu. oh, itu mic. Enggak. Tuh, Dok. Enggak lepas. Enggak, ini cuman kan kadang-kadang ada bagusnya dia tuh, ubannya tuh adanya di dalam. Tahu diri gitu, ngumpet gitu kan. Enggak, itu lemnya bagus lagi. Enggak, tanam rambut, Dok. Gila, tanam rambut segini banyak, berapa juta? Berapa ratus juta. Oke. Terus jadi sekarang keluarga udah pada tahu nih ya ceritanya Ya. ini. Udah lupa barangkali malah saya punya gini. Enggak, tapi mereka ada reaksinya gimana? Dari tadi tangan, terus kemudian mulai ke muka. Mungkin ya yang paling kentara banget sih muka kali ya. Iya, ya. Karena kelihatan banget gitu loh. Kalau saya kuncinya istri saya itu, istri saya nggak guna ya udah, lainnya tenang. Kecuali ketemu orang baru ya, besan saya, dia terkaget-kaget. Kenapa Pak gitu-gitu? Nggak, Ya saya jelasin aja. Saya jelasinnya paling gampang, vitiligo, cari aja di internet. Apa tuh? Udah selesai udah Nggak. saya. Oh, Nah, kalau tadi kan itu integral ke atas. Ini ke diferensialnya takut nggak? Ya nggak tahu juga. Anak, Pencegahannya? enggak, anaknya kan tadi kan ini kan penyakit generatif katanya. ya ada unsur genetiknya. Genetiknya. Soalnya kalau saya tersinggung kalau dokternya ngomong penyakit genetik banyak banget yang wah berasal dari saya gitu penyakit anak-anak saya gitu kan. Nah sekarang anak-anak udah mulai nyadar belum kalau papanya kayak begini kira-kira dia bakal seperti ini. Pertanyaan saya tuh seperti ini, kalau dia udah mulai nyadar artinya kan dia harus mencari tahu kira-kira untuk memperkecil resikonya muncul seperti apa, kan harusnya seperti itu kira-kira gitu. Saya nggak tahu. Nah, mumpung ada dokter iya. tanya, Dokter pengalaman itu. ya kan? Benar nggak? Atau pernah Enggak, ini. kurangin pemicunya. Oh, oke. Ya, jadi kulit tuh jangan terlalu banyak dirangsang. Diekspos. Kalau ke matahari ya mesti ya jangan terlalu terekspos ke Nah, kan matahari. begitu. Oh, gitu Kalau ya. keluar ya pakai topi atau apa kayak gitu-gitu itu bisa mengurangi resiko. Karena ya. gini, sorry, anak laki perempuan. Ada laki ada perempuan. Nah, iya. Kalau yang laki kan boleh dibilang kan kita bilang kita ngikut Michael Jackson. Kalau perempuan kan belum ada contohnya. Nah, jadi maksud pertanyaan saya artinya kalau kita udah tahu kayak gini, ini kan ada resiko bahwa ini kan muncul di anak. Ya. Entah di anak atau di cucu atau di buyut, ya kan? Nah, ini kita bisa titipin pesan. Ini kita jangan sampai muncul seperti ini. Ya. Karena Tapi untungnya ya Frankie ya, itu faktor genetiknya tidak sebesar itu. ya, Jadi artinya nggak tidak dominan banget, Dok ya. Iya, jadi Nah. bisa muncul bisa enggak, tetapi ada lah gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi artinya kan kurangin stres, Dok ya. Iya. Banyak mesti bergaul sama happy-happy. kita, Dok. Hah? Mesti banyak bergaul sama kita, happy terus. Padahal stres tuh bikin hidup kadang-kadang. Bikin semangat Bukan kadang-kadang. bikin hidup juga, bikin orang jadi maju. Kalau orang santai jadi kabayan kagak nggak maju-maju lah. Betul. Ntar jadi kabayan, namanya Enggak, kabayan. stresnya terukur, Dok. Jangan stres. Iya, terukur. Nggak terukur, kalau stresnya nggak terukur gila gitu. Tapi benar juga mungkin ya, tidak langsung. Jadi seingat saya itu generasi di atas saya, 3 generasi di atas saya. Jadi bapak saya punya orang tua, nah itu baru orang tuanya kayaknya. Jadi jadi mbah saya, jadi apa? Kakek lah, saudara kakek, bukan langsung dari bapak saya. Gitu ya. Tapi kayaknya kalau di Jawa seperti ini udah biasa ya. Saya aja yang terkaget-kaget aja waktu awal-awal ya udah mau besar gitu, terkaget baru ada Saat penyakit ini. itu belum tahu ya ini penyakit vitiligo ya. Belum tahu. Jadi cuman buatnya juga nggak ngaruh, nggak ada, itu paling merah-merah malah jadi merah-merah, tapi nggak. Terus timbul lagi, pindah, bukan di sini aja udah pindah. Nah berarti nggak mungkin ini. Memang saya hobinya kan berenang, dari apa padu karena berenang, apa jamur karena berenang. Jadi saya pakai apa tuh obat jamur. Saya tetap aja nggak ngaruh. Terus ya konsul ke dokter kulit di Bintaro, oh bukan ini Pak, ini mungkin, tapi dia juga nggak bisa pastikan gitu. Waktu itu udah berapa lama baru ke dokter? Ya masa 2-3 tahun lah. Karena menurut saya kok berkembangannya bukan dia di sini, dia udah pindah di tempat lain gitu. Kenapa gitu?
Jadi ini bukan penyakit kulit ya, Dok? Oh, penyakit kulit. Penyakit kulit. Tapi penyakit kulit autoimun. Oke, jadi masuk Autoimun ya? tetap penyakit kulit judulnya ya. Jadi kekebalan yang reaksinya berlebihan dia nyerang diri sendiri. Yang diserang itu sel melanin kulit. Itu tapi kalau sekarang ada yang kayak saya usia tadi udah 40-an, ada yang masih di Enggak, kamu kelainan autoimunnya baru muncul belakangan, bisa aja belakangan. Mungkin pada waktu itu saya nggak tahu, belum tapi kamu stres. stresnya apaan? Faktor stres, faktor lingkungan itu biasanya karena lingkungan dan ada genetik juga. Nah itu dua-dua itu saling menguatkan. Mungkin saat itu dia stres, kenapa jadi umur 40 gitu ya. stres itu kan apa skalanya susah juga tuh. Jadi mungkin ada penelitian stresnya level berapa. Baru bisa, oh ini kalau udah level 3 skala misalnya sampai 5 di level 3 tuh bisa macam-macam nanya. Udah kayak tingkat pedesnya aja, pedes level berapa. Kan paling enggak nih Pung, buat anak cucu bisa dipesenin. Pertama, menu stres jangan dipesen. Ya kan? Kedua, menu yang harus dipesen penutup badan. Gitu kan? Udah berkurang tuh resiko timbul. Ya, tapi ya yang juga mempengaruhi itu adalah soal penerimaan diri, karena kan gituan kan masalahnya sosial, kadang-kadang orang nggak tahan sama Ya, betul. reaksi orang lain ke kita. Betul. Gitu loh. Satu yang menyokong itu adalah keluarga, itu istri terutama. Ya tidak masalah. Kalau istri mempermasalahkan, repot kita. ceritanya lain. Kalau lu mau juga sini gue bagi gitu kan. Enggak, bukan begitu. Lu Kan ketemunya ketemunya masih keren gitu. Ketemunya keren masih muda, terus udah kan berubah gitu kan. Jadi kan mungkin kan level seumuran saya mungkin tapi dianggap kalau dia positif bilang, lu mendingan jadi Michael Jackson deh. Bener ya, gue mulai garukin nih. Gak usah pakai obat dok, garukin aja. Nggak, tapi sebenarnya pribadi ya, enakan dibikin putih sekalian atau begini aja? enggak, saya udah ketemu seseorang tuh yang berhijab ya. Pernah tuh ketemu, Pak loh, Bapak Federico, iya. Saya juga loh, dia turunan Arab ya. Anak buahnya teman saya pakai hijab tuh. Saya juga Pak loh. Kok kamu ini? Ya saya di BUM Pak, di RCM atau Bapak BUM. Oh enggak, saya nggak mau ah. Nah, dia kan dia belum nikah, udah usia 30-an itu belum nikah. Kamu kan cantik gitu, orang Arab kan, tapi putih gitu. Kan saya semua Pak udah ini. Dia sampai buka gitu hijabnya itu. Ternyata Serius? Kan Iya. nggak boleh. iya, dia kan udah dekat, jadi kan dia ngasih tahu kan sesama penderita kan dia Oh, ceritakan ya. artinya. Kalau beda, Iya, sama iya. dia dibuka loh. Saya udah putih juga Pak, saya di BUM Pak gitu. Berapa kali dia 2-3 kali dah. Saya diajarin kok. Saya enggak. Ini kan ini apa? Untuk mencegah yang kayak gini kan, untuk mencegah ultraviolet kan bagus. Kalau yang gini gampang lemah gitu. Saya tahu saya, jadi saya nggak lebih baik begini aja, paling kalau mau di cover apalah gitu. Oh, saya nggak mau gitu. Nah sekarang kalau udah di BUM dok, bisa balik lagi ke ada. Oh enggak, kalau udah di BUM ya putih-putih aja. Jadi sebenarnya itu pilihan pada pasiennya. Kalau masih sedikit biasanya mereka minta yang putih itu dibikin agak berubah lah warnanya. Itu ada yang pakai secara medis pakai obat, ada juga yang dikamuflase pakai bedak dan Salep segala atau macam ya. gitu loh. Jadi disamarin Betul. itunya. Tapi kalau yang udah kadung banyak, biasanya dianjurin mau putih semua enggak gitu loh. Kosmetik ya dok ya, di coklat gitu, apa namanya, sunscreen yang coklat gitu. Jadi termasuk dokter Nona itu ngasih tahu, saya dikasih resep terus digituin. Jadi teman nggak telaten ya, pas tiap pagi sebelum keluar gitu. Dulu teratur ya ke dokter ya jadinya. Relatif lah, sempet gitu lah. Saya sampai 5 dokter penyakit kulit itu. Tapi kesimpulannya dari dokter Nona, waduh ini modelnya yang type-nya Mas nih nggak bisa nih, susah nih Mas gitu, yang nggak berpola nih gitu. Jadi saya dari situ udah nggak ada ini apa, Itu jawabannya udah nggak ada harapan. Jawabannya agak ambigu ya, karena bisa dua dok, penyakit yang susah atau dianya belajar yang kurang. Enggak, ini memang susah Frank ya. Kalau di kedokteran ya dibilang vitiligo gitu, kebanyakan dokter yang bilang ya udah usah gini-gini, tapi memang tidak maksimal, dan itu kalaupun misalnya dilakukan tuh mesti jangkanya panjang sekali pengobatannya.
Saya kan pernah juga konsultasi sama dokter Jaya, ingat saya. Jawabannya sama Winnie juga. Bukan, lu mesti datang sebelum jam 6 kata gue. Wah, dokter kan sibuk. Gue bilang, iya suruh datang sebelum jam 6 gitu. Jam Saya masih apa ingat. nih? Jam 6 pagi. Kan saya ingat ya. Nginep aja di rumah. Terus aku udah kebayang waktu saya tusuk jarum aja seminggu sekali ya. Ini apalagi gini kan udah Nggak, ada ratus beberapa tahun. dokter yang memang ngerjain yang kayak beginian lagi. Ada tingkat keberhasilannya tapi tidak terlalu tinggi, tetapi patut dicoba. Iya. Maksudnya kalau yang kecil-kecil, makanya tugas saya sekarang dok, ada anak-anak itu, yang kecil-kecil atau ada orang tuanya itu saya kasih tahu itu segera itu karena kalau itu vitiligo segera diobatin gitu. Nih ya, saya perhatikan ya mukanya kawan kita ini ya. Kan ada beberapa orang perempuan nih dok, yang pengen putih kan mirip kayak begini. Kemarin ketemu kan? Oh gitu. Iya. Ini kalau perempuan apal aja dia. Nggak ketemu soalnya ketemu geisha di Indonesia kan di Iya. Jakarta kan susah loh. Enggak, kan dia kan dikasih obat, makanya tadi saya tanya sabunnya. Kan mereka tuh dikasih sabun, akhirnya tuh pada ngelotok. Nah, sabun pakai asam apa? Ah, Sabun asamnya nggak apa-apa lah, Franky itu kan orang ahli kimia. HCl. Ini katanya tuh. Nah, Maunya jadi ini ya, banyak perempuan-perempuan yang asli kulitnya tuh agak gelap. Dia pengen lebih putih. Ya, karena Datang putih ke itu dokter cantik. kulit, datang ke dokter kulit dan dikasih dokter kulit tuh biasanya krim itu, ya mau gini-gini itu diolesin, akhirnya kulitnya jadi pada merah, ngelotok gitu dok ya. Namanya peeling. Nah ini kan mirip dengan Pungki Ya, ini. Seperti itu. Tapi Ya yang kan? waktu itu kita ketemu tuh kan itu dia pakai sabun. Sabun, Franky. Sabun yang mengandung asam. ya hasil tadi. Bukan. Apa? Ada asamnya loh. Lupa. Kamu- Oh iya itu jangan disebutin dok. Bentar. Itu loh asam, Sabun dari Jepang. iya sulfat katanya. Saya kalau ngomong sulfat mau pengen ketawa terus soalnya. Jadi makanya mesti ngumpulin mental dulu Ada nih. sulfat sama folat tuh kacau. Franky. Nah terus jadi cuman kan saya berpikir bahwa si sabun ini ya, karena saya belum tahu kandungannya apa, karena yang biasanya bikin jadi putih itu kan Hg, ngelotok, ya kan? Ini jangan-jangan ada Hg-nya juga gitu. Nah, makanya tadi saya tanya nih, sabun nggak ada masalah ya? Enggak, soalnya pada waktu itu yang kita ketemu si perempuan itu dia putih, tapi putihnya tidak wajar. Putihnya cuma muka doang, lehernya kagak putih. Nah, itu makanya kan saya tanya apa pakai sabun, kata sabun dari Jepang katanya. Langsung kita tanya sabun, begitu leher hitam, tangan hitam, fix hitam. Gitu kan, kalau zaman sekarang anak-anak ngomong pakai fix tuh. Kalau di Kyoto itu geisha. Oh. Geisha itu karena dia pakai bedaknya ketebalan di sini. Iya, Bukan ketebalan, memang harus tebal. ya. Oke, ada satu lagi yang mirip seperti ini adalah orang-orang yang bulai. Albino. Iya, albino. mirip kondisinya seperti ini. Tapi Ayo apa bedanya? dia menyeluruh. Terus kemudian matanya tuh biru. Sampai kita kalau ini kan karena kumisnya putih karena umur ya. Kalau dia tuh sininya nih bulu matanya dia kuning. Iya. Alisnya juga ini kan masih ada hitamnya. Ah. Nah, itu dia sampai alisnya putih. Putihnya putih kekuningan gitu. Nah, itu beda ya. Oh, beda. Itu bukan penyakit kulit ya. Bukan albino. Albino. Albino itu Albino itu kromosom kelainan ya? DNA. Oh, Iya. oke. Kromosom. Ini kalau saya bukan kromosom itu. Oh, bukan, autoimun. Oh, itu imun Jadi Jadi kekebalannya kamu itu yang terlalu aktif, salah sasaran. Jadi kalau albino itu dia kena matahari Enggak, sakit kalau juga. albino itu sejak lahir, Franky. Sejak Sakit lahir juga nggak kalau kena matahari itu? sama. Sama ya. Sama juga sakit dan gatal, tapi dia menyeluruh keseluruhan. Seluruhnya. Sama sekali nggak ada hitam-hitamnya lah pokoknya. Kalau albino harus pakai kacamata nggak? Iya. Banyak pakai kacamata ya. Karena itu hitam matanya juga beda dia. Iya. Jadi itu kebanyakan orang-orang di negara barat ya yang ada Wah, di di sini juga Sini ada banyak lah. Banyak Ada juga. juga. Ya itu makanya yang albino itu agak mahal ya. Oh, Nggak bisa kalau diobatin. Enggak. nggak kalau hamster yang albino matanya pun merah dan itu galak lagi. Lebih galak daripada dia didiskriminasi, dibully dari kecil. Bukan dok. Nah, Karena dia kesakitan nggak tahu mau ngomong apa. Ya kan gara-gara albino kena matahari dia kan sakit. Tapi mau teriak juga nggak ada yang cuekin, nggak apa-apa, nggak ada yang pedulin. Dia nggak bisa gitu ngomong, galak dia. Nah, oke, jadi kita
posisikan dulu bahwa ini penyakit kulit pertama, Dok ya. Tidak Penyakit menular. Dan sekarang tadi mulai saya paham juga, ternyata bukan orang yang sudah agak dewasa ataupun dewasa, dari anak kecil sudah mulai ada juga ya. Yang kayak gitu. Perawatan saya ya banyak, anak-anak kecil sekarang banyak juga. Jadi saya salah satu tugas saya sekarang harus ngasih tahu itu ke orang tuanya. Orang gitu. tuanya. Karena banyak sekarang saya lihat sendiri. Karena ini kan saya dulu problem ya. Tapi saya akhirnya menerima ini sebagai bagian dari apa ya? Tugas saya untuk mengingatkan itu. Jadi kalau dari kecil coba dicek aja itu ke dokter kayak saya atau Ada komunitasnya nggak? nah itu belum kepikiran. Boleh dibikin tuh ya. Bikin komunitasnya, karena mereka punya masalah yang sama. Ketua umumnya Pungki Wahyudi gitu ya. Loh iya loh. Gitu ya. Benar juga. Benar juga. Ini bagus penderita nih. kanker aja ada. Karena ada siapa tahu di komunitasnya. antara sesama yang ada problem Nggak yang saling sama, menguatkan. bukan menguatkan aja. Siapa tahu ada yang Edukasi. bisa ketemu satu hal yang rasanya ini menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik, gitu kan? Iya. Bisa jadi Nanti nanti coba didaftarin nih. tugas saya. Karena itu kan Dan penting ya. ini yang paling penting yang begini tuh edukasi, Franky. Banyak orang yang nggak ngerti dan kemudian mendiskriminasi orang-orang yang vitiligo. Iya. Kan kesian. Awalnya begitu udah lama kan nggak ketemu, saya liatin ini kebakar nih. Otak tuh selalu mikir kalau orang yang kulitnya berbeda tuh karena faktor kena api kan. Iya. Kena api kan mirip-mirip kayak gini kan. Cuman saya perhatiin kalau orang kena api biasanya ya kulitnya tuh licin. Ada bagian yang bekas cacat apa tuh apa? Bekas Ya, sembuh tuh sikatrik, kadang. Bekas jaringan sembuh parut. luka tuh parut nah gitu biasanya. Dan itu kulitnya licin banget jadinya karena tipis kan dia punya itu arinya, Dok ya. Tapi ini kan arinya tetap ada ya. Yang kayak gini arinya tetap ada ya. Ada. Cuman yang di dalamnya melaninnya yang rusak ya, Dok ya. Iya, sel yang di bawah. Di bawah. Nah, terus kemudian ini istilahnya tadi kan karena dia bukan apa masuk penyakit kulit nih, Dok. Yang kedua, dia ini karena terpapar sinar matahari Antara lain. ya. Itu trigger. Triggernya dimulai dari tempat-tempat yang banyak kena matahari. Iya. Tapi kan tadi ada pertanyaan berikutnya kan dokter dia dijawab sama Pungki kan itu lipatan ya. Yang Lanjut ya? lipatan juga ada. Jadi ada tempat-tempat yang memang biasanya dia muncul di dari sini terus ke lengan. Ya kegesek-gesek Buka, biasanya, iya, kegesek-gesek kegesek-gesek. baju apa Jadi itu leher gitu. rangsangan itu yang membuat dia jadi merangsang dia bisa pindah. Bisa pindah ke tempat yang jauh juga. Jadi memang bukan menular tapi memang pindah. Dan Ada. ke badannya sendiri. Dan ini penyakit kulitnya sebabnya bukan karena kuman, bukan karena jamur, tapi karena dari dalam diri kita sendiri. Kekebalan kita. Autoimun, gitu, Dok ya. Si autoimun ini nih. Nah, autoimun sebabnya karena stressful. Nah, jadi stresnya yang full. Stres yang ada skalanya bisa diteliti nanti. Level 10. Level mana tuh? Super pedes. Gitu. Nah, tapi emang sempet stres apa? Enggak, saya waktu di Kalimantan kan happy banget saya. Walaupun hidupnya lebih lambat ya. Tapi kan saya waktu itu kerja di kehutanan. Jadi membangun rumah. Maksudnya ini pekerjaan swasta tapi ownernya itu kehutanan gitu. Sama transmigrasi, jadi bangun rumah. Jadi kita di pinggir sungai itu, sungainya di sana kan sungai Kendawangan tuh lebarnya aja mungkin 1 kilo. Mana sih? Kalimantan Barat. Oh, barat. Yang bangsanya kita di sini kita nggak bisa lihat sebelah sana. Iya, ya 1 kilo ini memang 500 meter lah gitu. Jadi saya happy banget tuh, suka main di sungai, suka main di laut. Memang tapi benar kepapar karena saya kadang-kadang buka baju gitu. Memang berenang di laut, saya di tengah laut bukan di pinggiran, di tengah laut karena enak kalau di tengah laut bisa ngambang gitu. Nggak usah pinter berenang udah ngambang gitu ya. Iya. Kan sudah biasa tenggelam dulu. Jadi mungkin itu juga kepapar sinar matahari. Saya paling seneng memang matahari itu dulu saya nggak gitu takut ya, pokoknya saya happy banget gitu karena merasa ya untung Indonesia ada sinar matahari, jadi saya menikmati banget. Kalau setahun sekali kan saya bilang saya ke pantai itu saya berenang pasti. Dulu zaman remaja juga gitu, kalau kita teman-teman satu angkatan saya di arsitek kan dulu suka ke pantai, jadi kita
berenang gitu. Berenang tuh kita ke tengah laut bukan di pinggir laut gitu. Jadi udah biasa lah kena sinar matahari. Kita cek dulu nih. Katanya kan ngakunya FTUI ya. Masih ingat NPM-nya nggak? Nomor pokok mahasiswa. Belakangnya itu Mestinya 0480. Itu depannya 04, belakangnya 0480. 026B gitu. 026B. Tengah-tengahnya lupa. Enggak. 0480 Arsitek 05 05 026B. cocok. Ijazahnya ada ya? Waduh. Ini parah. Saya mau bikin gitu dia. Bilang nggak ada, tapi kan saya nggak ada ngaruh, bukan orang terkenal jadi. Tunjukkan. Nggak berani Ya deh. soalnya kamu lulusnya kan dekat-dekatan sama saya tuh. Soalnya kalau dari Wisuda UI kita itu, bareng, ya. seingat saya wisuda bareng. UI itu lambangnya itu warnanya Karena gold kan. kenapa saya ngomong gitu? Karena ternyata UI sekarang NPM-nya tuh berbeda. Saya 0383017084. Itu NPM saya. Nah, ternyata anak-anak sekarang NPM-nya tuh tidak ngikutin itu. Kalau kita kan gampang, 01 nih. 02 si Melani, ya kan? 03, 04. Gitu. 05 hukum. 06 ekonomi, 07 Apa ya? sastra, 8 psikologi, 9 fisip, 10 FKM. Ya. Tapi kan aku tadi ngomong bener, kamu nggak bisa ngecek kan? Apa bener nggak? Enggak, kita cek aja itu 10 digit. Tapi kan cara dia ngomong tuh benar. 04 tuh teknik 2 digit, 80 tuh angkatan. Terus dia jurusannya arsitek 05. Tinggal 4 digitnya lagi tuh nomor kita 026B. Iya, 3 digit tuh nomor kita. Nomor belakang paling digit terakhirnya tuh yang di-generate sama komputer. Oh, Jadi dia orang matematik. ah iya. Enggak, itu mah mengecek keaslian. Soalnya kalau kamu bilang ada nggak ijazahnya, oh kagak ada, udah kelibet kemana sih kan, bisa aja nggak ada gitu. Ijazah bisa hilang, tapi kan Bisa. bisa dibikin duplikat ya gitu. Bisa mintain lagi apa namanya Tapi surat bentuknya udah beda keterangan. kali. Nggak bentuk ijazah, surat keterangan. Bisa minta aja lagi. Gitu. Jadi ngomong ijazah. Dia mulai loh. Saya cuma nanya itu loh. Coba Loh, nanya. enggak, kalau saya sih soalnya sampai rapot SD aja masih ada saya. Saya nggak Bisa ada. ditunjukkan. Oh iya. Nggak, saya nggak ada SD SMP nggak punya, hilang. Serius karena saat pindah rumah nggak tahu kemana. Kena tsunami. Enggak, kayaknya ya gimana ya, buat jadi supir akap kan nggak perlu. Masih butuh Ijazah. nggak sekarang? Enggak. Ijazah Siapa tahu sarjana jadi- masih ada. Mau jadi presiden atau mau apa? Mau jadi Bohong pejabat? loh. Hidup jadi supir akap aja udah pusing. Nganter sana nganter sini nggak perlu jadi yang aneh-aneh lah. Si Mbak ditanyain ntar ijazahnya mana? Buat saya yang penting nih ya, yang penting sekarang nih punya KTP sama SIM. Oh, iya. Gitu. Sama satu lagi ditanya kalau pinggir jalan kalau ada razia, Pak, tolong SIM Pak, sama STNK-nya Pak. Nggak ada tanya Pak, ijazahnya nggak ada. KTP kan sekarang Dukcapil gampang, tinggal ngomong ini aja nomor Nah, NIK-nya aja. nggak ditanya. Yang Iya. ditanya cuma Pak, SIM sama STNK. Udah gitu. Dan itu pun rahasia. Kalau kita nggak boleh diberhentikan di tengah jalan tanpa satu kesalahan kita, gitu. Kok jadi ngomong gitu sih? Ini mancing-mancing terus nih Dokter Jaya nih. Oke, nah sekarang Pung, kalau Iya. misalkan kita kondisi seperti ini nih, ya, pada waktu tidur apa yang dirasain? Tidur mah sama aja, cuman sekarang susah tidur. Nah, Nah, kenapa? Sekarang atau sejak kena ada penyakit ini? Enggak, ini enggak ada pengaruh. Kan aku pernah kena stroke. Terus saya wah macam-macam. Jadi ngomongin yang lain ini. Saya Dia nggak apa-apa. udah divonis saya musisi ABG. Nah, Ya. tapi udah di schedulein saya nggak mau yang Manggil. invasif, yang non invasif aja. Karena apa? Saya buktinya masih jalan masih kuat, naik tangga masih kuat. Jadi saya dibalikan, saya pakai BPJS itu PJK stabil, penyakit jantung kronis stabil. Jadi ya sudah, malah saya nge-gym sekarang. Jadi malah lebih seger. Jadi kayaknya udah tua tuh badan malah harus banyak apa bergerak lah, banyak aktivitas justru. Karena saya merasa 10 tahun terakhir tuh saya senengnya di meja itu cuma di komputer aja. Jadi itu kayaknya kurang ya gitu. Jarang jalan-jalan di mall ya? Hah?
Jalan ke Waduh, nggak pernah. harus ke mall setengah jam jalan supaya Saya pernah supaya- dianterin Gatot itu ya, dokter Gatot ya. Jadi ditemenin itu cuma dia rupanya itu harus jalan kaki berapa 10.000 langkah apa. Iya, Jadi hobinya paling sedikit 5.000 lah dia setengah temenin jam. saya sampai saya ke halte apa MRT nemenin. Udah gue temenin loh, baik banget. Dia bilang, baik banget. Saya tanya enggak, gue masih target 10.000. Oh, pantesan. Dia baik banget tuh. Bukan baik, dia lagi ngejar Dia nemenin. setoran. Iya betul itu. Jadi itu saya belajar Beli gitu. 10.000 langkah per hari. Iya, seingat saya Iya. Kalau seminggu kan 70.000 per langkah. hari, iya. Kalau gitu suruh dia 70.000 langkah sekaligus besoknya pre gitu kan. Enggak, itu nggak berasa Frankie. Itu jalan di mall itu setengah jam sampai 1 jam. Kalau lambat-lambat 1 jam. Buat saya berasa, Dok. Nggak beli apa-apa, nggak apa-apa tuh ya. Enggak, justru memang kalau yang di sana adem. Kenapa harus di mall? Adem ya? Adem. Oh. Nyari adem daripada kamu di luar panas. Kita tanya dulu, Dokter Jaya termasuk rohana apa rohali? Cuman buat jalan doang. Iya, itu berarti dua-duanya dia, rohana dan rohali. Enggak, soalnya yang belanja istri. Saya jalan sendiri. Nah, oke. Jadi sekarang artinya kita yang paling sulit dalam hidup bergaul dengan vitiligo adalah kita punya mental. Ya, gitu ya. betul. Ya, mental kita selalu kita harus jaga supaya istilahnya jangan sampai minder. Yang satu, terus yang kedua itu support dari orang terdekat. Nah. Itu paling penting kalau menurut saya sih. Benar. Sekarang udah dapat supportnya. Semua udah dapat. Yang terdekat siapa? Ya pasti istri dong. Oh, yes. Kayaknya Apa ada lagi support yang lain? jawabannya nih kalau nanti didengar sama istrinya kayaknya bahagia sekali istrinya. Untung istri satu. Enggak. Kalau enggak Saya masih kenapa approval 4 orang nggak Enggak, susah. pertanyaan saya itu kenapa itu ada jebakannya. Pada saat dia ngomongin bukan istri, pulang siap-siap dan tuh ngaku dosa. Enggak, maksudnya anak lah segala macam. Jangan negatif Enggak. lah Frankie. Sama, saya juga seperti itu. Kalau kita pikir siapa yang paling dekat, karena yang paling lama bersama kita tuh istri kita. Ya kan? Betul kan? Iya. Sama anak kan nggak mungkin anak dulu baru istri kan? Iya, tapi anak juga support gitu. Ya, iya. Jadi Itu penting. Karena kan kebanyakan orang itu yang gak tahan habis begitu, dia kemudian menarik diri dari lingkungan dan segala macam itu. ya. Ya kan? Hmm. Atau dibully sama orang yang jadi parah kan begitu. Tapi kalau enggak sih kita sendiri Iya. belum Anaknya dibully, anaknya dulu bapak udah kayak gini, dia juga anaknya stres kan juga. Aduh. Kalau dia bisa jadi kan. Gitu. Nah terus kalau anaknya dibully, terus nasihatnya mesti gimana? Gebukin? Enggak, mungkin anak saya udah punya jawaban lah gitu. Oh, oke. Tapi Emang anak udah gitu. pada gede-gede kan ya? Sudah. Nah, tinggal di forward aja itu artikel vitiligo. Oke, jadi itu dan sekarang nih ya, sejak udah tahu nih ada vitiligo, dia stop atau masih terus berkembang nih vitiligo ini? Kan udah tahu nih kita vitiligo, terus kita udah tahu juga oh kira-kira penyebabnya ini terus kemudian koreksinya seperti ini, dia akan terus atau berkembang atau terus atau berhenti dia? Saya nggak tahu, tapi gini, 2006 kan saya tusuk jarum ya, Dok, ya. Jadi ketahan itu. Akupuntur ya? Akupuntur. Jadi ada tuh saya lupa dokternya siapa gitu, belajar di Chinese. Tapi saya bosen akhirnya 2006 terus saya lepas. Nah 2009 tuh udah kemuka itu. Itu, tapi sekarang udah lupa, udah berkembangnya berapa udah nggak ngukur lagi, sudah saya terima aja. Udah nggak peduli lagi. Udah nggak peduli, udah nggak lupa saya malah gitu. Nah, kecuali ada orang baru ketemu, nanya kenapa Pak? Baru saya sadar oh saya beda ini gitu aja. Tapi kalau enggak Sadar beda. iya, Jawabannya udah sama aja, nggak berasa. Jawabannya ini dok. Ya makanya tadi saya setuju waktu Pugi bilang kalau orang Jawa tuh bakat kaya ya apa? Katanya, kata bapak saya gitu. Tapi jangan lupa untuk mempercepat kaya pakai topi. Bukan pakai, bawa topi. Kayak si Pace. Enggak, bawa topi taruh di depan, kita nongkrong aja gitu Oh, kan. gitu Ya lumayan loh. Nih ya saya kasih tahu ya. Bang. Kita taruh topi di depan. Sekarang paling kecil orang ngasih 2.000. 100 orang lewat yang ngasih 200.000. Paling 2 jam tuh. Ya kalau Mr. Bean nggak usah pakai topi lebih mahal Frankie. Siapa? Pakai sapu tangan taruh aja kita. Bisa milih lagi
Yang mau ngasih mau pakai emas atau pakai apa? Bitcoin atau apa? Lebih canggih Jangan lagi. lupa pakai QR. QR. Kalau di Oh, Cina iya. kan pakai QR. Iya. QR itu gede. Betul kan? Di Cina kan pengemis pakai QR. Pakai QR. Tapi nggak enak lah dikasihanin begitu lah. Tapi nggak ada salahnya loh, kamu pakai kaos yang ada QR-nya. Dari jauh ceket. Kayaknya ide bagus nih. Ide bagus. Saya pakai QR langsung ke rekening saya gitu ya. Saya nggak punya rekening, Dok. Yang punya rekening istri saya. Oke. Ya jadi sekarang artinya sekarang kalau dengan kondisi sekarang nih kita boleh dibilang udah lewat kita sih. Bapak Saya. Pungki ini sudah melewati tahap-tahap yang parah lah ya. Nggak, Udah sampai- lewat kan? Bukan parah. Jadi ngomongnya sudah melewati penerimaan Oke, atas sudah kondisi penerimaan, itu. ya. Karena kan ya kalau di otak saya belum nerima itu masih parah gitu kan. Kalau sekarang ini sudah kondisi nerimo. Ya. Ya udah nggak merupakan gangguan lagi, so, ngerti aja gitu loh. Dan sekali lagi bahwa ini kita nggak usah takut karena ini bukan penyakit kulit menular, karena penyakit kulit kan banyak yang menular, Dok ya. Iya. Panu nular, Ya. eksim nular nggak? Ya? Nggak. Eksim nggak nular. Nggak, Kadas? yang jadi masalah itu kan kalau yang begini ini kalau dia berenang itu kan orang tuh takut ketularan Iya. dari berenang itu mereka. Oh kalau gitu lumayan bisa dapat kolam renang pribadi. Iya. Artinya pada waktu berenang orang lain pada naik kan, kita berenang Nah, sendiri. tapi ada beda Frankie. Kalau misalnya yang vitiligo perempuan sama laki itu ada beda. Kalau laki-laki ada beda-beda dikit nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan biasanya harus namanya kamuflase itu dengan kosmetik segala macam supaya nggak begitu kelihatan gitu loh. Apa Karena namanya? itu akan menimbulkan kepercayaan pertanyaan diri. kan. Ya. Kepercayaan diri juga lebih berat mungkin Dan dari perempuan. satu kalau perempuan ya tangan pakai sarung tangan gitu loh. Sekarang sih ada baju renang yang baju renang apung ya. Baju renangnya tuh mulai dari leher sampai ke bawah ya, Pung ya. Saya bisa ngapung tanpa itu juga asal pakai celana aja saya bisa ngapung. Padahal nggak pakai celana juga ngapung. Kenapa mesti cuma celana? Maksudnya itu udah dikunci dulu. Nggak pakai celana. Enggak. Jawaban ini benar. Pakai celana ngapung. Kalau nggak pakai celana dia tenggelam terus, nggak berani muncul. Bidinya berat di mana gitu. Oke. Nah jadi artinya nih Dok, masalah vitiligo ini, poin-poin yang penting dan poin-poinnya ini tolong Dokter Jaya ulangin lagi Dok. Loh, kamu lah yang Udah ujian. tadi ada yang kelewat nggak saya ngomong tuh? Enggak, Vitiligo cukup. nih penyakit kulit jelas Ya. penyakitnya, penyebabnya stres, Ya, ya kan? Penyakitnya tidak menular, ya. gitu kan? Terus kemudian kita sebenarnya ini yang paling berat adalah di moral, Psikologis. 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 Dan 08 satu harus berobat tuh. ke dokter sejak awal karena mungkin bisa diperbaiki. Tapi dari buat mana. apa ke dokter orang nggak bisa diperbaikin juga? Oh, Frankie Masih sekolah kecil bisa. sekolahnya capek, Frankie. Lama dokter tuh 6 tahun ditambah spesialis kulit tuh 4 tahun lagi. Tapi kan kulit banyak dok, sipilis segala macam dia bisa dia bisa penyakit yang lain kayak Kamu gitu. tuh jangan suka ngurangin rezeki orang, kenapa sih? Enggak, Kalau enggak, sekarang gini, orang berobat tuh ada gunanya, Frankie. Salah satunya misalnya saya tahu itu vitiligo tuh karena waktu sekolah ada pasien vitiligo yang dijadiin, oh ini namanya vitiligo, jadi saya ngerti loh gitu loh. Kalau enggak dokter nggak tahu Nggak tahu juga disangkanya ya. apa. Iya dong, buat edukasi kan. Oke, berarti yang saya udah sarikan udah benar dok ya? Udah. Terus, Nanti nilai nanti deh kapan-kapan. oh enggak. Nilai keluaran ntar. Ini berapa SKS dok? Jangan sampai nanti lewat daripada total seluruhnya dok. Oke, jadi itu aja dok ya? Ya. Tapi jangan pulang dulu ya, karena mesti nemenin kita ini dulu dok, ngomongin yang lain. Ya, udah dok, itu aja. Bung, udah. Sudah. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!